let me also record this meeting. Yeah, today's topic that's about primary and secondary senses of lexical items. Ya, jadi di sini primary and secondary senses artinya itu adalah arti pertama dan kedua. Jadi arti pertama di sini maksudnya, ya arti pertama di sini maksudnya adalah ketika kita mendengar satu kata, contoh buku, yang ada di pikiran orang lain, ketika kita mengatakan buku, yang ada di pikiran lawan bicara kita adalah physically, secara fisik, ya berbentuk kertas yang dibinding, yang dijilid, ya ada tulisannya itu buku. Ya, nah jadi kalau kata tersebut diartikan hanya satu kata tanpa kata yang lain, biasanya kita hanya memahaminya primary sense, ya arti secara literal. Nah, jadi apa yang disebut dengan secondary sense? Ya, secondary sense itu kalau kata tersebut ketika kita ada di kalimat atau kata tersebut dipadankan dengan kata lain, khususnya di dalam kalimat biasanya, dan kata tersebut tidak kita dapatkan maknanya ketika kita terjemahkan secara literal. Contohnya, I have booked a hotel room. Saya telah buku di sebuah kamar hotel. Kok artinya beda sih? Nah, di situ kita akan memahami, oh, this word must have a secondary meaning. Artinya, we cannot translate, we cannot take the meaning from the literal translation. Tapi kata tersebut ketika konteksnya ada dengan kata hotel, ya, room lagi, ya, itu akan memiliki secondary senses. Biasanya secondary senses itu disebut dengan idiomatic translation. Ya. Kenapa idiomatic? Karena kalau idiom kita tidak bisa melihat arti kata per kata. Ya. Kita a whole text, ya, a whole sentences. Okay. Nah, jadi a single lexical item may have several. Ini kalau diturunin, ya. The primary senses is the meaning suggested by the word when it is used alone. Jadi kata tersebut berdiri sendiri tanpa kata lain. Biasanya kita hanya mengartikan, oh ini artinya buku, gitu ya. Book, oh buku, gitu ya. Bahasa Indonesia. It is the first meaning or usage which a word will suggest to most people when the word is said in isolation. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika kata tersebut terpisah dengan kata lain, kita hanya mendengarkan satu kata tersebut tanpa kata lain. Nah, kita hanya bisa mengartikan, oh, ini artinya pasti buku, gitu ya. Karena tidak ada kata lain, gitu ya. Nah, secara umum orang-orang, ya, most people, orang-orang akan mengatakan terjemahan book itu adalah buku. Ya. It is the meaning learned early in life. Dan kita kalau belajar awal bahasa Inggris, kita hanya mengartikan kata per kata, ya. Apa sih arti book dalam bahasa Inggris, kita cari, oh ini buku. Jadi kata pertama yang kita lihat itu book, titik dua buku. Nah, kita tidak melihat lagi penjelasan di bawah bahwasanya book tersebut ada arti lain, ya, atau disebut dengan arti kedua. Oke, now we go on to secondary senses. Nah, kebalikannya secondary senses itu maksud saya tadi tidak bisa kita terjemahkan secara literal. Ada arti kedua dari kata tersebut ketika kata tersebut dipadankan atau nanti kita di slide berikutnya belajar kolokasi. Kolokasi itu artinya padanan kata yang dari dulu itu pasangannya, ya. Oke. Dan itu punya arti khusus. Ya. Ketika sebuah kata dipadankan dengan kata yang berbeda-beda, kata tersebut akan berbeda maknanya. Nah, kita lihat di contoh bahasa Inggris ini. Kata run, ya. For example, the word run, ya, kata berlari ini kalau berdiri sendiri hanya kita lihat kata run, ya, in isolation artinya hanya kata run, will mean something like move rapidly by moving the legs rapidly. Artinya kata run ini adalah kaki yang berlari dengan cepat, ya, the legs rapidly moving. But, ya katanya, if the same word is used in the context of river as the river runs. Nah, tetapi ketika run ini dipasangkan atau berkolokasi dengan kata river, saya jelaskan lagi, kolokasi artinya kata yang berpadanan, ya,
dan itu membentuk arti yang berbeda. Nah, kata runs di sini bukan lagi artinya berlari ketika subjeknya itu adalah river. Ya. Jadi artinya sungai mengalir. Jadi run di sini artinya mengalir. Jadi run memang tidak ada hubungannya run di sini tidak ada hubungannya lagi dengan secara physically legs yang berjalan secara cepat, ya. Tetapi meskipun di dalam kata run ini ada sesuatu yang bergerak, gitu ya, idea of motion. Tetapi secara physically run ini bukan kegiatan berlari, ya. Ketika kata run dipasangkan dengan kata river. Nah, ada contoh yang lain, ya. Oke, contoh yang kedua kalau saya tulis di sini my nose runs dan sekarang saya hidungnya mampet, ya. Jadi kita terjemahkan bukan hidung saya berlari tapi hidung saya mampet dalam bahasa sehari-harinya, ya. Kalau bahasa formalnya berarti hidung saya tersumbat. Jadi artinya runs di sini itu ingusan, ya. Jadi keluar ingus. Jadi ketika river dan kata nose itu aja berubah, kata runs ini artinya juga akan berubah, ya. Jadi pasangan yang berbeda itu menggunakan satu kata yang sama dipadankan dengan kata yang berbeda akan berbeda nanti maknanya, ya. Jadi makna kedua ini juga artinya ada beberapa makna selain kata makna pertama itu berlari. Jadi ketika run ini dihubungkan dengan kata lain, run ini juga akan berubah-ubah maknanya. Disebut dengan secondary senses. Oke, jadi the word run in the context of river means to flow. Jadi kata the river runs artinya air sungai mengalir. Jadi secondary senses itu tergantung dari konteks. Dengan kata apa dipadankan kata tersebut. Kata run tersebut dipadankan dengan kata apa. Ya, dikolokasikan dengan kata apa akan membentuk makna kedua. Oke, seperti contoh di sini yang dikatakan oleh Larsen di bahasa Mbembe di negara Nigeria itu chi artinya di bahasa Inggris eat. Tetapi ketika chi tersebut dipadankan dengan kata lain, ya, kata chi ini tidak lagi artinya makan, sudah akan menjadi arti yang berbeda-beda, ya. Lihat di sini, ini adalah terjemahan yang tidak bagus. Ini adalah terjemahan yang bagus. Jadi terjemahan yang bagus itu sebenarnya adalah idiomatic English. Artinya kita sesuaikan kata tersebut dengan konteksnya. Jadi kalau kita terjemahkan ciakuka secara literal ke bahasa Inggris itu eat money. Ya, bisa nggak kita makan uang? No, ya. Ya, secara dalam kehidupan sehari-hari nggak ada orang waras yang makan uang. Kita menghabiskan uang atau membelanjakan uang, bukan to eat money. Contoh kedua, ci edain itu kalau kita terjemahkan secara primary meaningnya adalah to eat path. Can you eat path? Ya nggak bisa lah makan jalanannya. Ya, kita bukan makhluk aneh. Kita manusia yang dikasih Tuhan untuk makan yang makanan yang sesuai dengan perut kita. Ya, nggak bisa makan jalanan. Ya. Oke, jadi kalau diterjemahkan makna yang sesungguhnya itu adalah secondary meaningnya adalah go first. Ya, Chingo kalau secara literal itu eat bride. You cannot eat bride or bride's groom or bridesmaid. Ya, tetapi arti sebenarnya itu adalah to marry. Contoh keempat, chi atein itu kalau diterjemahkan secara literal maknanya aneh. Eat life. Can you eat life? No. Ya, we run our life. Ya. Not to eat, ya, artinya live it up or enjoy the life. Ya, penggunaan kata chi yang kelima itu dihubungkan dengan berkolokasi dengan onong. Kalau diterjemahkan secara literal eat person, ya. Kita bukan, saya bilang kita bukan makhluk aneh yang makan manusia karena kita manusia, ya. Tapi kita makan yang diberikan Tuhan kepada kita yang makanan yang sempurna, bukan makan orang. Arti sesungguhnya adalah cheat someone. Ya, jadi usahakan ketika kalian nanti menerjemahkan, ketika kamu menerjemahkan secara literal dan kamu baca lagi seperti proses penerjemahan yang kalian jelaskan di minggu lalu, ketika tidak menemukan padanan makna yang tepat, cari kata yang lain. Ya, artinya di situ ada arti yang berbeda.
Ya, bukan secara literal kita terjemahkan, tapi ada hidden meaning, ada secondary meaning ya di kata tersebut ketika kata tersebut dipadankan dengan kata lain. Oke, jadi di sini tadi ketika kata ci makna utamanya primary meaningnya adalah it, stand alone, berdiri sendiri. Kita mendengarkan it berarti a process to consume something ya. But ketika kata it dipadankan dengan kata akuka artinya berbeda ya. Edain, ngo, akpain, dan ono. Dan semua kata it di depan ini, ya, ini akan berbeda maknanya. Ya. Kalau tadi ci onong ini kan apa namanya? Kita back to ini cheat someone, ya. Ketika kata yang kedua itu akpain berubah lagi maknanya, bukan to cheat lagi, tapi to enjoy, ya. It di sini to marry, ya, bukan lagi artinya live it up. Jadi dari kata yang berbeda ya kita bisa bilanglah ini sebagai noun-nya ya. Inilah kata kerjanya ci-nya ya. Ketika kata ci, kata kerja ci dipadankan dengan beberapa noun, 5 noun di sini contohnya akan membuat 5 makna. Nah, itulah secondary sense-nya. Sedangkan kalau live alone atau in isolation, kalau hanya kata it kita cari artinya kata ci artinya adalah to eat. Iya, ini akan berhubungan dengan tugas kalian nanti. Jadi saya jelaskan lagi, collocation berarti kata, sebuah kata ya yang dipadankan dengan beberapa kata yang memang pasangannya itu sampai maksudnya kata tersebut memang berpasangan dengan itu. Contohnya kita sering di grammar itu yang dianggap salah itu adalah kata different, ya. Different itu bukan berpasangan dengan with, ya, tetapi different from, berbeda dari, bukan berbeda dengan. Kalau berbeda dengan berarti same with dong. Kalau berbeda berarti ada perbedaan dari, bukan ada perbedaan sama. Ya, kalau kita menggunakan with itu bukan pasangan yang sempurna. Pasangan different itu adalah different from. Nah, kalau kata misalkan lunch, ini contoh yang dibuat oleh saya buat ya. Kata lunch itu meskipun little, few itu sama-sama determiners, penentu jumlah benda, itu lunch itu hanya berpasangan dengan kata some, berarti some lunch. Nggak pernah kita bilang little lunch, few lunch. Ya, kita bilang hanya some lunch. Berarti kolokasi yang tepat adalah some lunch. Nah, untuk preposition misalkan, meskipun banyak preposition, tapi preposisi yang berpasangan dengan lunch adalah lunch for. Ya, I go downstairs for lunch, bukan to lunch, bukan in lunch, bukan out lunch. Ya, lunch juga berpasangan dengan kata break. Meskipun break dan rest itu sama-sama kata kerja dan maknanya sama-sama istirahat, tapi kata yang berkolokasi, berpadanan adalah lunch break, bukan lunch rest. Jadi kolokasi di sini adalah padanan yang sempurna, memang sudah pasangannya dari dulu dan artinya akan aneh ketika pasangannya diganti. Gitu ya. Oke. Itulah co-location. Artinya berkolokasi, berpadanan mereka, membentuk sebuah arti. Ya, kalau ketika diganti dengan kata lain, maknanya akan aneh. Oke. Nah, jadi masih ada yang baru masuk ya. Oke. Jadi katanya di sini, a person who knows a language very well usually knows immediately by the other words which occur in the phrase or sentence in which sense of the word is being signaled. Artinya ya memang sebagai penerjemah itu kita harus memahami atau menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran. Ya, SLT and TLT. Kenapa? Ketika kita tidak menguasai dua bahasa ini, ya, kita akan menemukan banyak permasalahan nanti khususnya untuk mencari padanan kata yang kedua. Oke, jadi kita sebagai pelajar ya, pelajar bahasa kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa pertama kita, sebagai first language kita, tapi bahasa asing yang kita pelajari di saat sekolah itu disebut dengan second language, ya.
Nah, second language ini artinya berarti bahasa asing yang memang kita harus pahami ketika kita melakukan penerjemahan pada khususnya, ya. Kenapa? Ya, kalau kita tidak pahami terlalu banyak lihat kamus nanti, jadi nggak selesai kerjanya. Jadi di saat kalian masuk ke sastra Inggris pasti kosakatanya juga sudah banyak, dan ketika membaca novel, buku bahasa Inggris, kalian akan lebih paham nanti kolokasi. Contoh yang saya bilang tadi, ketika kamu sudah tahu different itu bukan with tapi different from, consist of bukan consist in, ya, go for bukan go in, ya. Meskipun artinya akan lain, ya, ada go in memang, ya, go inside, ya, tapi akan berubah nanti maknanya, sama-sama go tapi akan preposisinya berubah atau preposisinya berganti, artinya juga akan berganti. Nah, jadi hari-hari disebut dengan secondary sense. Saya ulang, makna kedua dari kata tersebut karena kata tersebut sudah berpadanan dengan kata lain. Nah, kolokasi adalah yang biasanya ketika kata tersebut dipadankan dengan kata lain yang menjadi sebuah pasangan, dan biasanya itu akan memiliki makna yang kedua. Meskipun tidak semuanya akan memiliki makna kedua, karena masih ada nanti ketemu, contohnya human rights. Rights itu kan hak human, manusia, hak manusia atau hak asasi manusia. Masih formal atau primary meaning. Ketika kita sudah oh ini kan sudah memang bahasa Indonesia juga HAM, ya berarti just translate it. Tapi kalau kamu terjemahkan misalkan all rights, ya kamu terjemahkan semuanya kanan, no, itu berarti sudah dynamic karena kita terjemahkan baiklah, ya, karena kata right di situ ketika dipasangkan dengan kata all right, tidak diterjemahkan secara literal. Nah, ada contoh yang kedua lagi, black di sini ketika berdiri sendiri artinya adalah warna, artinya hitam, ya. Secara fisikal kita mendengar kata warna, oh berarti berwarna pekat hitam, ya. Tapi ketika kata black dihubungkan dengan coffee, ini tidak lagi artinya kopi hitam yang bukan warnanya yang hitam, tapi artinya adalah kopi yang tanpa susu atau creamer. Ya, kalau di Eropa sana atau di hotel-hotel biasanya bukan kopi itu pasti pasangannya dengan creamer. Meskipun kadang-kadang yang nggak suka creamer ya tidak pakai creamer. Tetapi makna sesungguhnya adalah black coffee, artinya coffee without milk. Ya, black mood bukan warna perasaannya yang hitam, tetapi diterjemahkan penuh amarah. Black comedy bukan film atau jalan ceritanya yang hitam, tapi cerita tersebut, setting cerita tersebut berhubungan dengan pembunuhan. Jadi itu yang disebut dengan second meanings or secondary senses dari kata black ketika black berkolokasi dengan kata yang pasangannya, ya. Oke. Contoh yang selanjutnya cut. Cut, if we translate alone, kalau berdiri sendiri dia, we translate into we open something using knife or scissors. Ya, artinya sebuah aktivitas untuk membelah sebuah permukaan atau sebuah benda, ya, dengan menggunakan benda tajam seperti pisau atau gunting. Tetapi ketika cut ini berkolokasi dengan free, bukan lagi di sini cut memotong artinya, tapi sudah menjadi satu artinya bebas atau membebaskan, melepaskan diri. Contoh yang kedua, cut the cost, artinya di sini meskipun kita di bahasa Indonesia memang ada memotong harga, tapi arti sebenarnya di situ adalah bukan aktivitas kita melakukan secara physically memotong pakai pisau, lembaran uang atau koin. Tapi di sini artinya to reduce the amount, ya, untuk mengurangi jumlah dari uang tersebut. Ya, jadi itu namanya secondary meaning. Nah, contoh yang ketiga dengan kata cut ketika berkolokasi dengan deeply bukan artinya memotong dengan dalam, tetapi sudah satu arti secondary sense-nya adalah marah atau kesal. Oke, dari contoh-contoh yang tadi saya saya harap kalian sudah memahami apa primary senses, apa secondary senses, dan apa kolokasi.
Ya, oke. Ya, ini tidak usah, artinya sama seperti yang tadi ketika kita mempelajari bahasa asing atau second language, biasanya kita pasti menemukan dalam aktivitas kita menerjemahkan atau membaca sesuatu, kita menerjemahkan dalam pikiran kita bukan seorang penerjemah, tapi biasanya ketika kita membaca teks bahasa asing, kita kan menerjemahkan secara spontan, spontaneous on our mind. Tapi kita ketika menerjemahkannya, kok aneh sih artinya? Misalkan run out of money, kok berlari keluar uang. Wah, ini pasti ada sesuatu nih, artinya kita memang perlu mempelajari, memahami secondary senses ya. Ketika kata tersebut berhubungan dengan kata lain dalam sebuah konteks kalimat atau cerita. Nah, untuk apa sih kita perlu belajar second meaning ini? Ya, khususnya adik-adik, namanya juga kita seorang penerjemah, kita harus menyampaikan makna. Tidak boleh kita terjemahkan secara literal semua. Kita harus menyampaikan makna terlebih dahulu. Nah, ketika kita tidak menemukan makna yang tepat karena kita menerjemahkannya menggunakan primary meaning atau arti yang secara umum, nah disitulah kita punya problem. Ya. Nah, bagaimana cara kamu atau proses kamu menemukan makna yang tepat, ya, atau pilihan kata yang tepat di bahasa sasaran? Nah, itulah kemarin saya lihat di proses yang kalian tulis di minggu lalu ya, proses apa yang kamu lakukan. Seorang ahli bahasa atau linguist mempelajari senses of words, makanya ada kalau kita temukan, kita punya banyak kamus biasanya, ada glossaries, ada idiomatic expression atau idiomatic dictionary atau idioms, ada namanya phrasal verbs, ada kamus biasa yang kita dulu SMA atau SMP, English Indonesia, Indonesian English, itu kamus biasa. Tetapi seorang linguist itu akan memiliki banyak kamus ya ketika dia ingin memahami senses atau secondary senses dari sebuah kata ya. Oke. Nah, adik-adik, jadi untuk menghasilkan sebuah kamus itu is not easy ya. Banyak step yang harus dilakukan ya. Jadi kamus itu awalnya ya dibuat karena satu, yang pertama kita punya kata yang berbeda dari bahasa satu ke bahasa yang lain, yang pertama. Yang kedua, ketika kita menerjemahkan pun tidak serta-merta yang tadi, tidak merta-merta secara literal kita terjemahkan. Karena ada secondary sensesnya. Ya, ketika kata tersebut berdanaan dengan kata lain. Nah, ketika kata itu pun digunakan dalam sebuah konteks, contohnya di drama, di lagu, akan punya secondary senses juga, gitu ya. Jadi itu perlu adanya ahli bahasa ya. Jadi making dictionaries, mereka mempelajari second language juga ya. Being helpful to translate. Nah, di sini kita mungkin akan masuk ya. Karena kamus-kamus yang mereka buat itu perlu digunakan atau akan digunakan oleh para penerjemah. Khususnya yang glossaries. Glossaries itu artinya kata-kata yang sehubungan dengan bidang teks tersebut. Kalau teksnya ekonomi, beda dengan teks psikologi. Di psikologi, kata interest misalkan itu adalah ketertarikan. Someone's interest. Itu ketertarikan seseorang. Tetapi kalau di bahasa ekonomi, interest itu adalah suku bunga. Ya, jadi glossaries, kata yang sama di another field, di bidang yang satu dengan bidang yang lain itu akan berbeda maknanya. Ya. Oke, itu menurut si Beckman and Kello dalam buku mereka di tahun 1974. Oke, translation list data collection. Nah, jadi kita di saat mengumpulkan seorang penerjemah lah ya. Kalau ahli bahasa untuk menghasilkan kamus biasanya banyak proses yang dilakukan sampai benar-benar detail kata tersebut adanya dengan kata apa, adanya dengan berkolokasi dengan kata apa, sampai kamusnya tebal banget. Itu kalau glossaries ya, sesuai bidangnya. Nah, tetapi khusus kita penerjemah biasanya langkahnya hanya ketika kita menemukan kata yang tidak tepat maknanya di bahasa sasaran ketika kita terjemahkan secara literal, ya kita collect as many examples, cari contoh-contoh kata tersebut digunakan
di bidang apa saja, ya. And then yang kedua, cara yang kedua yang paling gampang itu adalah tanya native speaker atau yang sudah ahli di di bidang bahasa tersebut, ya. Yang ketiga, if not, kalau tidak punya teman, ya itulah fungsi browsing, ya, cari sebanyak mungkin, ya, kolokasi kata tersebut berpadangan dengan kata apa dan maknanya apa sih. Kalau misalkan golden, ya, kata golden ini ketika berdiri sendiri kan dia emas, tapi kalau disebut dengan misalkan golden age, kalau saya terjemahkan secara literal sih mungkin usia emas, ya, tapi artinya apa sih? Nah, kamu harus browsing. Ketika pun kamu terjemahkan nanti usia emas, harus nanti kamu jelaskan usia emas adalah usia gini-gini. Biar pembaca itu memahami. Jadi jangan, kadang-kadang penerjemah yang tidak baik itu adalah dia menerjemahkan seolah-olah dia yang hanya membaca terjemahannya. Padahal kita harus melihat itu target readernya atau pembaca sasaran teks yang saya terjemahkan ini siapa sih? Ya usia berapa sih? Nah, jadi makanya kita perlu benar berhati-hati khususnya untuk menerjemahkan kata yang memiliki makna-makna yang berbeda dari makna general atau yang memiliki banyak secondary senses. Oke. Oke, sehubungan dengan kolokasi tadi, saya akan ini saya akan share juga di WhatsApp tadi. Nih adik-adik. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kolokasi adalah kata yang berpadangan dengan kata lain dan maknanya akan berubah-ubah. Saya buat contoh di sini. Tadi sudah banyak, ya. Kata cut berhubungan dengan cut deeply, ya. Cut apa tadi? Ya. Misalkan gold, golden age, bisa golden ring, ya, golden age, golden wedding party. Ya. Maknanya akan berubah. Nah, di sini saya buatkan contoh. Kata awalnya adalah right, yang kalau dia berdiri sendiri, stand alone, itu artinya kanan atau hak. Ya. Oke, sekarang kita terjemahkan. Ada satu kolokasi. Kata ini kan biasanya memang pasangan yang serasi, ya. Right hand, oh tangan kanan. Oh, secara literal pun sudah dapat maknanya. Oke, berarti kamu jelaskan. Ya, it is a formal equivalence. Saya jelaskan sedikit. Formal equivalence itu sama dengan primary senses, ya. Sedangkan kalau kamu temukan nanti di sini dynamic equivalence, itu artinya kata tersebut mengandung secondary senses, ya. Jadi kalian paham. Nah, jadi ada 5 contoh saya buatkan di sini. Jadi kamu nanti 5 kata dasar dan masing-masing 5 contoh. Ya. Ya setidaknya kamu menemukan ini aja lah, 1 kata dasar dan 5 contohnya kata dasar tersebut berkolokasi dengan kata yang berbeda. Right, sama ada kata right tapi berhubungan dengan kata hand, issue, human, employment, and bank. Dan ketika diterjemahkan hasilnya seperti apa sih? Nah, jadi ini nanti akan saya share ke WhatsApp si Uli. Oke, demikian penjelasan saya. Ketika saya sudah stop share, buka kamera, saya akan ambil foto tangkapan layar. Could you please open your camera? U5, siapa yang tidak hadir hari ini? Kayaknya dia semua. Soalnya yang PMF. 37 dikurang dengan 1, 2, 4 yang PMF. Oke, hadir semua, ya. Oke, thank you so much ladies and gentlemen. Saya senang banget kalau kalian mau belajar meskipun sebentar, tapi yang penting ilmunya, ya. Saya ambil foto tangkapan layar dulu. Ini layar pertama dulu, ya. Layer 1. 1, 2, 3, go. Wait a minute. I will share to first. And the second layer. Okay. 1, 2, 3. Oh,
Saya sudah buka kamera kan ya? Ya. Ya, ada pertanyaan sebelum kita tutup kelasnya? U5 langsung saya share ini ya. Kalian mau PPT-nya juga, mau bahannya juga? Biar langsung saya kirimkan. Perlu PPT hari ini atau tidak usah? Boleh, Sir. Terus, Mau, Sir. Perlu, Sir. Itu jangan nanti ketika laptop saya sudah saya matikan, U5 minta. Nanti lupa saya. Oke, ada pertanyaan? Nanti U5 share ke adik-adik yang lain ya. Oke, tugasnya itu saya buatkan coba dibaca U5 ada deadline-nya loh, sama ya. Biar SA 0708 tuh deadline-nya beda sih. Deadline-nya sama. Oke, U5 ada pertanyaan sebagai ketua kelas, Neng? tidak ada, Sir. Oke, baiklah adik-adik, thank you so much. I'll see you next week offline ya. Kalau kita Thank sehat-sehat you, saja. Sir. Ya, Thank you, you can sir. leave my class now. Thank you. Thank you, Sir. Bye. Thank you, Sir. Bye, Sir. Sir. Have a nice day.